Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kita sekalian diberkati oleh Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Dan pada hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Dan judul yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian adalah waspada kesesatan. Nats firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berita hoax adalah salah satu bentuk penyesatan yang lazim terjadi pada saat-saat ini. Berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta itu disebarkan biasanya dalam bentuk gambar, narasi, video, dan lain sebagainya. Dan biasanya berita-berita seperti ini memberikan sebuah judul-judul yang kontroversial sehingga banyak orang tertarik dan kemudian membacanya. Dan jika para pembacanya itu berpikir pendek dan mempercayainya begitu saja, maka pastilah dia terjebak di dalam sebuah kesesatan. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Waspada terhadap penyesatan itu menjadi hal yang penting untuk saya dan saudara lakukan. Hal ini kita bangun supaya kita tidak terjebak di dalam konsep atau prinsip yang salah. Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kesesatan itu dekat dengan kehidupan kita. Dikatakan seperti serigala yang berbulu domba. Sepertinya terlihat baik, tetapi itu sangat membahayakan. Dan kesesatan itu adalah hal-hal yang mungkin saya dan saudara sering dengarkan. Dan kesesatan itu diberikan atau dibawakan oleh orang-orang yang biasanya buah kehidupannya tidak baik, yang perilakunya sering menyimpang atau jahat, dan muncullah atau timbullah kesesatan itu daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita bisa membangun kewaspadaan terhadap kesesatan? Saya mendorong kita semuanya jangan malas untuk terus belajar tentang kebenaran. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara Alkitab untuk dipelajari secara terus-menerus, sehingga kita paham apa hati dan kerinduan dari Allah kita kepada saya dan saudara. Semakin banyak belajar, maka semakin banyak kita mengerti, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak juga kita akan mengerti tentang pengajaran-pengajaran yang menyimpang, dan kita tidak akan serta-merta mudah untuk mempercayainya. Terlebih, saya dan saudara juga memiliki anak-anak, di mana mereka menjadi tanggung jawab moral kita untuk kita ajarkan tentang kebenaran. Maka dari itu, saya dan saudara harus menjadi pintar, harus menjadi pribadi yang tekun untuk belajar supaya kita bisa memberitahukan kepada anak-anak kita hal yang benar dan hal yang salah, hal yang tidak dikehendaki Tuhan dan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari terus belajar Alkitab dan membangun kewaspadaan akan penyesatan yang ada di sekitar kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas waktu sejenak ini kami bisa merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, berikan kami semangat untuk kami terus belajar tentang kebenaran di dalam firman-Mu, sehingga kami bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan kami tidak hidup di dalam kesesatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati.